tujuan pembelajaran ini. Di tujuan pembelajaran yang dituliskan di RPP temanmu nanti dirumuskan satu atau lebih dan teman yang lainnya nanti, termasuk RPP Bapak Ibu sendiri nanti bisa dicek dengan telaah ini. Sudah semuanya belakang sampai tujuan? Yang belum? Sudah ya? Nah sekarang ke berikut belum? Nah, sekarang ini sudah terpenuhi apa belum? Hal-hal ini yang harus pada tujuan pembelajaran ini. Bagaimana nanti Bapak Ibu di dalam persiapannya yang sudah ditulis di RPP ini, di tujuan tadi sudah, sekarang materi ya. Materinya ini memilih materi pembelajaran reguler, remedial, dan pengayaan sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang ada di situ sudah dikembangkan sesuai dengan situasi kondisi oleh para guru itu, terpenuhi hal inti tersebut apa belum? Kalau belum nanti juga harus Bapak Ibu tambahkan di situ dalam telaah semuanya. Kemudian cakupan materi di dalam pembelajaran itu sudah sesuai dengan tuntutan KD apa belum? Sesuai dengan ketersediaan waktu apa belum? Dengan perkembangan peserta didik apa belum? Sudah tahu bahwa kemampuan masing-masing anak kan berbeda-beda, tapi secara umum nanti penyelesaian kaitan dengan materi itu sudah apa belum? Kemudian kedalaman materi ini sudah sesuai dengan kemampuan, sudah bagus sekolah, sarana prasarana yang ada, karakteristik siswa. Di belakang bisa mendengar, bisa memahami ya semuanya. Lanjut. Kemudian yang keenam, memilih bahan untuk menyampaikan pesan yang menarik dan variatif. Tidak hanya menonton. Sekali lagi, hal ini kita harus selalu punya ide-ide kreatif. Guru akan siswa aktif. Guru kreatif, nanti anak-anak juga terinspirasi menjadi kreatif. Efektif, waktu yang ada, yang disediakan cukup untuk menerangkan, untuk pembelajaran, juga inovatif, punya kita juga dengar. yes. Masih keras tuh? Jadi apa yang kita laksanakan di dalam pembelajaran itu dan kita tulis di dalam persiapan itu, nanti pelaksanaannya efektif, inovatif, kreatif, menyenangkan. Juga harus menyenangkan. Kalau anak tidak senang itu susah untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau anak senang, tidak terasa semuanya terekam, semuanya bisa masuk, kita bisa mencapai tujuan secara optimal. Nah ini Bapak Ibu harus mau bangkit berjuang untuk mempersiapkan semua perangkat yang akan digunakan di dalam pembelajaran itu. Oh besok saya akan menggunakan alat peraga ini, tak buat ini, tak siapkan ini. Seperti itu. Besok anak-anak akan saya ajak keluar, melihat kondisi nyata di lingkungan. Nah, tulis di situ. Berarti sesuai dengan tujuan, indikator yang sudah kita tulis, kita persiapkan tidak tercapai, maka tadi kita harus menyesuaikan waktu yang ada. Sudah selesai belakang? Sudah ya? Kaitannya sumber belajar yang sudah ditulis di RPP itu, apakah nanti memanfaatkan lingkungan alam atau lingkungan sosial, lingkungan di sekitar? Kadang-kala kita itu enggan, padahal di depan, di halaman, di belakang, di samping ini banyak peralatan, banyak beberapa hal yang nanti bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran mengamati lingkungan nyata. Langsung terjun
mengamati tumbuhan tersebut. Tidak hanya cerita, tidak hanya menunjukkan gambar. Boleh tumbuhannya yang dipetik dibawa ke kelas, boleh. Anak-anak langsung memetik sendiri, mendekat ke pohon tersebut untuk diamati, boleh, silakan seperti itu, sehingga anak-anak itu benar-benar akan bisa termemori, akan tercapai, selalu bisa mengingat gitu, karena mengamati. Kalau hanya mendengar itu langsung bisa aja lupa. Lihat. Kemudian sumber belajar menggunakan buku teks pelajaran dari pemerintah, dari peserta didik, buku guru, buku murid, atau apa, itu sesuai dengan apa yang ditulis di dalam RPP tersebut. Sumber belajar itu merujuk materi-materi yang diperoleh melalui perpustakaan. Jadi silakan kita nanti suruh membaca buku perpustakaan sesuai dengan materi yang ada di situ. Kaitannya dengan ngetek bisa sebagai sumber cahaya, kita bisa mencari di internet kan, berbagai monggo silakan, boleh saja sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu ya gunakan pertemuan yang pertama sudah kami jelaskan ya. Ini semuanya nanti untuk menelaah RPP yang dibuat oleh teman. Kita lihat waktunya. Panjenengan tulis, panjenengan buat di RPP panjenengan, terus semuanya membuat telaah. Setelah membuat telaah, otomatis panjenengan paham bahwa RPP yang dibuat itu harus sesuai seperti itu. Kita tempat ini atau panjenengan langsung ini. Langsung ya. Nah, Bu, perkenalkan saya Harjoko, saya dari SDN 2 Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RPP yang sudah saya buat. Mungkin nanti akan banyak kesalahan, jadi mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Di sini di RPP yang sudah saya buat adalah RPP kelas 3 semester 1 dengan tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Muatan pelajaran yang ada di RPP ini adalah bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya dan prakarya. Oke. Pembelajaran yang ke-1, kemudian alokasi waktunya adalah 1 hari. Jadi selama 1 hari ini menggunakan 1 RPP ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama, itu adalah muatan pelajaran SBDP-nya. Kemudian yang kedua, dapat memeragakan pola irama. Kemudian yang ketiga, dapat membuat pola irama sederhana dengan benar. Kemudian yang keempat, dapat memeragakan pola irama yang sudah dibuat dengan percaya diri. Jadi karakter yang dimunculkan di muatan SBDP-nya adalah percaya dirinya. Bagaimana nanti siswa setelah dapat mengidentifikasi, memeragakan, membuat, dan bisa percaya diri dengan apa yang sudah dibuatnya. Kemudian yang kelima itu adalah mengamati gambar dan menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Ini adalah muatan bahasa Indonesia karena di kelas 3 belum ada IPA dan IPS. Jadi muatan IPA itu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Main mencari pasangan. Nah, setelah mengamati gambar dan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidupnya, kemudian dapat menyimpulkan apa saja ciri-ciri makhluk, mencari pasangan nama dan lambang bilangan secara urut. Jadi nanti akan ada 4 siswa yang mendapatkan kartu, kemudian siswa diminta untuk berkelompok. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam RPP yang pertama ini. Kemudian berikutnya adalah kegiatan pembelajarannya. Di kegiatan pendahuluan atau persepsi yang pertama adalah melakukan pembukaan dengan salam, dilanjutkan dengan membaca doa, kemudian mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga, karena ini pembelajaran yang pertama, jadi materi sebelumnya mungkin bisa diambilkan dari materi di kelas 2. Jadi kemudian yang ketiga adalah
memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belum berubah kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Seperti itu ya Pak. Coba kalau di sekolah muridnya seperti ini semua. Bernyanyi lagu cicak-cicak di dinding, di situ kita mulai memperkenalkan ciri-ciri hewan cicak itu apa saja, seperti itu. Itu kegiatan itu yang berikutnya, di mana nanti siswa, oh maaf ini belum masuk ke ciri-ciri ya. Jadi ini kita akan belajar tentang pola irama dulu. Jadi nanti di lagu itu akan ada tanda yang ini, yaitu strip yang kecil dan strip yang panjang. Jadi ada dua tanda strip yang menandakan pola irama pendek dan pola irama panjang. Jadi kalau itu adalah pola irama yang caknya adalah pola irama yang panjang, dan begitu seterusnya. Pelajaran tentang pola irama masih hanya sesederhana itu. Berikutnya, setelah siswa dianggap paham dengan konsepnya, kemudian siswa nanti akan diajak untuk bergantian ke depan untuk memperagakannya. Setelah anak paham dengan konsep yang akan kita sampaikan, anak dicoba untuk berlatih bagaimana dia bisa menuliskan dan menggunakan simbol bunyi panjang maupun bunyi pendek. Mereka diajak untuk membuat pola dengan berbagai macam variasi dari panjang dan pendek, pendek dan panjang, punya sekreatif mereka seperti itu ya. Kemudian masuk ke berikutnya, yaitu mengamati gambar. Dengan bagaimana dia mengamati ciri-ciri dua hewan tersebut. Kenapa kok dipilih cicak dan ikan? Karena dua hewan itu yang tidak jauh dari kehidupan sehari-hari anak-anak. Hampir setiap anak itu sudah pernah lihat cicak, hampir setiap anak itu sudah pernah lihat ikan. Karena untuk menyebutkan apa yang dimiliki cicak ini, misalnya dia memiliki ekor, ekornya gimana, dia sering memutuskan ekornya. Kadang ada beberapa anak yang belum tahu kenapa kok cicak suka memutuskan ekornya. Maka di situ kan kita sisipkan tujuan sebenarnya cicak itu memutuskan ekornya itu untuk apa. Kita bisa sisipkan sedikit-sedikit seperti itu. Kita juga menunjukkan ciri-ciri saja bahwa dia ikuti air, dia berenang di sini, dan biarkan anak-anak menyebutkan satu persatu. Akan jika ada yang mungkin nyelengkai atau misalnya menyebutkan yang tidak sesuai dengan konsepnya, maka kita meneruskan. Setelah anak menyebutkan ciri dua hewan tersebut, membandingkan gambar cicak dengan ikan, keduanya sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan mas bertelur sampai dengan ribuan. Nah, masuk ke angka ribuan, anak mulai kita kenalkan dengan bilangan ribuan. Jadi di sini kita mulai masuk ke muatan pelajaran berikutnya adalah muatan matematika. Bagaimana anak diminta untuk berlatih mengurutkan bilangan sesuai dengan target bilangan yang dimiliki bersama 4 orang teman lainnya dari 1000 sampai